Sobat Diet Kalori, bertemu kembali dengan saya Runeka, founder dari dietkalori.co.id, dan di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 6 tips ya, cara untuk menurunkan berat badan pasca lebaran. Nah, di kondisi setelah berlebaran, berhari raya Idul Fitri seperti kemarin ya, tentu saja kondisi Idul Fitri ini banyak sekali dari kita yang karena ya hari raya, ya hari lebaran, bahkan ada beberapa yang mungkin karena 1 bulan sebelumnya ya hampir 1 bulan penuh ya berpuasa, menahan diri dari mengkonsumsi makanan, minuman gitu ya selama sepanjang hari, baru setelah berbuka baru boleh mengkonsumsi makanan. Nah, sementara di hari raya banyak sekali makanan-makanan yang lezat, makanan-makanan yang nikmat, enak ya, camilan ya, snack, kue kering dan lain sebagainya, opor, rendang, ketupat sayur gitu ya, yang semuanya enak-enak dan menjadikan tanpa disadari karena saking enaknya dan ya karena faktor tadi ya balas dendam menjadikan berat badan jadi naik. Nah, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menurunkan berat badan kalian pasca lebaran. Nah, yang pertama yang bisa kalian lakukan yaitu dengan mengkonsumsi banyak air putih. Jadi, minum air putih ya itu mampu untuk meningkatkan metabolisme tubuh dan juga mampu membuat tubuh kita membakar kalori tubuh kita dan mengurangi asupan kalori yang masuk ke dalam tubuh kita. Konsumsi air ya, air putih kurang lebih 30 menit sebelum makan ya, minum sekitar 1 sampai dengan 2 gelas air itu akan mengurangi keinginan kita untuk mengkonsumsi makanan secara berlebihan sekalipun makanannya enak, karena ya ada sinyal dari perut kita bahwasanya perut kita sudah penuh sekalipun yang dimasukkan adalah air yang notabene bebas kalori seperti itu. Dan juga air ini bisa dimanfaatkan juga untuk ketika kita sedang ngemil ya, mengkonsumsi snack, kue kering, nastar gitu ya, misalnya 1 gitu ya, karena misalnya kayak nastar itu cukup tinggi ya, jumlah kalorinya. 1 butir nastar saja itu bisa sampai 75 kilokalori, bahkan ada yang 90 karena berbeda-beda jenisnya gitu ya, jadi sangat tinggi. Nah, kita bisa mengkonsumsi 1 buah nastar yang tersisa di hari raya kemarin gitu ya, dan terus kemudian kita mengkonsumsi air putih ya 1 gelas untuk tadi mengurangi keinginan untuk menambah porsi nastar yang kita konsumsi seperti itu. Terus kemudian yang kedua, kita lebih bisa memilih untuk selain air putih juga mengkonsumsi minuman-minuman yang ada rasanya namun kalorinya cukup rendah, misalnya green tea ya, atau teh hijau tanpa menambahkan gula. Jadi selain makanan di hari raya juga minumannya beraneka ragam, beberapa minuman bersoda, minuman yang mengandung sirup, susu kental manis, minuman-minuman yang mengandung gula yang cukup tinggi disajikan dengan berbagai macam varian. Sekali lagi karena memang ya hari raya gitu ya, hari yang dimana kita bisa untuk merayakan kemenangan kita setelah melewati 1 bulan menahan nafsu, menahan amarah, menahan keinginan untuk mengkonsumsi makanan di siang hari. Nah, sekarang di siang hari ya cuacanya juga cukup panas begitu ya, biasanya kita ingin mengkonsumsi minuman es begitu ya dengan berbagai macam rasa. Nah, itu bisa dihindari dengan mengkonsumsi kopi misalnya ya tanpa tambahan gula sekali lagi, atau mungkin teh hijau atau teh hitam pun boleh gitu ya, sekali lagi yang penting tanpa menambahkan gula. Atau bisa mengkonsumsi infus water dengan lemon, dengan jahe, dengan mint dan lain sebagainya seperti itu. Terus kemudian bisa mengkonsumsi camilan berupa permen karet yang sugar free, bebas gula, dan ini banyak tersedia di pasaran. Dan kalian lihat jumlah kalori yang terkandung di dalamnya, pastikan rendah ya, jadi bisa mengalihkan perhatian kalian terhadap ingin ngemil lagi makanan-makanan, kue, snack, biskuit yang masih tersisa dengan menggunakan permen karet yang bebas gula seperti itu, atau permen karet yang mengandung kalori yang cukup rendah. Terus kemudian yang keempat yaitu mengkonsumsi protein
yang lebih banyak. Jadi protein ini ya, sumber protein itu lebih membuat sistem pencernaan kita merasa kenyang lebih lama. Seperti itu. Jadi bisa dikonsumsi ya, biasanya takaran karbohidrat kita yang mendominasi ya, nasi, kentang dan sebagainya. Nah, sekarang diubah menjadi protein dengan sajian misalnya telur, ikan, daging, menghindari lemak, menghindari kulit, dan tidak dengan diproses dengan cara digoreng seperti itu. Terus kemudian yang kelima yaitu dengan tentu saja berolahraga. Berolahraga akan membuat kita lebih banyak membakar kalori ya. Kalau misalnya 1 bulan berpuasa kemarin kita tidak bisa leluasa untuk berolahraga karena ya misalnya kita dehidrasi, kita tidak bisa langsung serta-merta minum ya. Nah, sekarang saatnya setelah beridul fitri kita bisa minum di siang hari. Jadi jangan jadikan alasan lagi ya, yang dimana kemarin kita katakanlah menahan diri untuk tidak mengkonsumsi makanan ataupun minuman ya di siang hari ya. Jadi sekaranglah saatnya setelah berlebaran kita bisa berolahraga, kalau haus kita bisa minum. Dan yang terakhir tentu saja kita membatasi makanan yang kita makan ya, dengan cara melakukan sesi diet, memperhatikan asupan kalori yang kita makan. Kemarin ya, alhamdulillah setelah beridul fitri kita mengkonsumsi banyak sekali makanan yang enak. Nah, sekarang saatnya kita lebih, setelah pasca lebaran ini kita lebih menyadari terhadap jumlah kalori yang ada di makanan yang kita makan. Kemarin kita sudah mengkonsumsi banyak sekali makanan yang enak. Jadi sekaranglah saatnya untuk menurunkan berat badan. Jumlah kalori dari makanan yang kita makan harus lebih sedikit dari jumlah kebutuhan kalori kita, supaya tubuh kita mengambil kebutuhan kalori dari cadangan lemak di tubuh kita. Nah, itu 6 hal yang bisa membuat kita untuk menurunkan berat badan pasca lebaran. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan share serta subscribe dan follow sosial media kami yang ada di bawah ini. Dan sampai bertemu kembali dengan saya Roneka dari dietkalori.co.id.